Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita. Banyak sekali nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita, termasuk nikmat masih diberikan kesempatan tetap ada di lingkungan yang baik, yaitu di lingkungan majelis ilmu di Al-Ghifari ini. Alhamdulillah ada kesempatan pada kegiatan rutin ngaji Rabu ini kita akan coba sedikit mengubah variasi pengajiannya. Kalau dulu di Al-Ghifari ada Agetok ya, terakhir tahun berapa ya? 2022. Ya, berhenti 2 tahun ya. Alhamdulillah kita sekarang dengan format koridornya ngaji Rabu, tapi apapun namanya intinya tetap kita mencari ilmu, meskipun mungkin nanti serba sedikit yang akan kita sharing, kita berbagi, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Pada kesempatan ini ada sedikit, mungkin judulnya sederhana saja, bertanya gitu ya. Hal-hal yang sederhana yang sepertinya tidak apa ya gitu, apa sih pentingnya membahas bertanya gitu. Tapi intinya bahwa segala ilmu hampir didominasi diawali oleh pertanyaan. Isaac Newton nggak mungkin nemuin teori gravitasi kalau dia nggak bertanya kenapa apel jatuh ke bawah. Padahal mungkin Newton bukan hanya sekali ngelihat barang jatuh, iya. Tapi ketika apel jatuh, tiba-tiba dia bertanya, kenapa apel jatuhnya ke bawah? Bahkan materi ini saja, materi bertanya ini juga berasal dari sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa ya anak Al-Ghifari kalau disuruh bertanya susah bertanya? Nah, itu pertanyaannya. Kan suka ya, guru-guru mungkin suka memberikan, ada yang bertanya, semua. Apakah pertanyaan itu sebuah hal yang sulit? Atau ada apa dengan bertanya? Nah, sekarang kita judulnya bertanya. Coba Zaidan bawa Quran nggak? An-Nahl ayat 43 coba. Bawa. Ini surat dalam Al-Quran yang suka menjadi landasan bagaimana pentingnya bertanya itu. Lalu bertanya itu kepada siapa? Kenapa kita harus bertanya? An-Nahl ayat 43 ini jadi sangat populer kalau kita sekarang sedang membahas bertanya. Sekali lagi, mungkin hal-hal yang kita anggap remeh-temeh, ternyata kalau kita bahas ternyata bisa lebih mendalam dan bisa mendapatkan sesuatu yang baik untuk kita. Udah dapat? Silakan yang kedua. Next. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jazakallahu khairan. Terima kasih.
Ternyata dalam Al-Quran pun bertanya teh disuruh, maka bertanyalah. Ya, meskipun ayat potongan ayat sebelumnya juga jangan diabaikan bahwa yang dari orang laki-laki yang diberi wahyu, bahwa wahyu itu adalah ilmu yang paling tinggi, ya, itu levelnya di bawah yang paling tinggi. Tapi bertanyalah kalau misalnya kalian tidak tahu kepada ahli dzikri, kepada yang tahu ilmunya. Jadi jangan diabaikan bertanya itu selain hak kalian dalam mencari ilmu juga adalah ternyata diperintahkan dalam Al-Quran. Kita lihat sebelum kita bertanya ada 4 kategori katanya, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali itu ada 4 golongan, ya. Kalau dilihat dari ilmunya, yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Jadi ada seseorang yang dia tahu kalau dia tahu. Jadi seseorang tersebut tahu dia itu tahu kalau dia itu pintar. Nah, kepada orang seperti inilah kita harus berguru. Ya, kepada orang seperti ini kita harus berguru. Sadar kalau dia tahu, sadar kalau dia punya ilmu. Nah, itu golongan yang pertama. Golongan kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Itu seseorang yang tahu ilmu, tapi dia tidak tahu, nggak sadar kalau dia tahu. Golongan kedua itu dia sebetulnya pintar, tapi dia sendiri dia nggak sadar, tidak sadar kalau dia pintar. Kalau dia tidak sadar kalau dia itu tahu tentang sesuatu. Untuk golongan ini harus dibangunin, disadarkan. Kalau yang untuk golongan seperti ini disadarkan, ya kamu itu tahu, beritahu kami gitu. Sebetulnya, oke, ada nggak yang kayak gitu? Ada, banyak. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga itu orang yang tidak tahu dan mengetahui bahwa ia tidak tahu. Yang ketiga ini ya mudah-mudahan kita sadar kita tidak tahu dan kita tahu kalau kita tidak tahu. Makanya untuk mencari tahu itu kita harus sadar dulu kalau kita tidak tahu. Ya. Yang paling celaka yang terakhir. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak mengetahui bahwa ia tidak tahu. Dia itu bodoh, tapi nggak sadar kalau dianya bodoh. Dia nggak tahu, bahkan dia bukan hanya tidak sadar, tidak peduli kalau dia tidak tahu. Saya mau balik bertanya ke kalian, ketika kalian ditanyakan oleh guru, ada yang mau bertanya, kalian masuk kategori 3 apa kategori 4? Golongan yang ketiga apa golongan yang keempat? Atau jangan-jangan golongan pertama? Sering kan kalau waktu biasa suka memberikan pertanyaan, ada yang bertanya gitu. Responnya gimana? Diam. Jadi ada Uti Sumi suka memberikan hak untuk bertanya. Responnya seringnya sesulit itukah gitu bertanya gitu. Kategorinya yang mana? Apakah kalian tidak peduli? Saya emang nggak tahu. Saya tahu saya nggak tahu, tapi bodoh amat gitu. Yang mana? Kategorinya. Nulis penting, tapi yang lebih penting paham. Ya. Kalian nulis buat ujian bukan? Jangan-jangan buat ujian, hati-hati juga. Lebih baik paham. Jangan cuma nulis doang. Bukan salah nulis teh, ya. Daripada ngantuk. Tadi doanya apa? Doa buka majelisnya. Bismika.
Kalau yang bismillah alhamdulillah, yang tidur sekarang udah baca doa berarti gitu. Alhamdulillah. Nggak apa-apa kalau tidur mah emang, kalau ngantuk mah harus tidur. Ya, nggak apa-apa. Yang paling celaka yang terakhir. Nah, kita menghindari yang terakhir ini. Setidaknya kita di nomor 3 lah, ya. Kita sadar kita tidak tahu, dan kita dengan untuk agar kita tahu itu ya kita harus bertanya. Oke, selanjutnya. Hikmah bertanya. Nih, adik hikmahnya. Nulis lagi. Paham dulu aja, gampang. Ya, nanti minta PowerPoint-nya ke Kak Afan. Yang pertama hikmah bertanya. Kenapa sih kita harus bertanya gitu ya? Dengan bertanya kita sadar bahwa diri kita tidak tahu dan kita butuh untuk tahu. Itu hikmah pertamanya. Atau panu ketemu tuh di bejaan udah tahu. Iya, diingetin gitu, ya. Kalau karena kalian udah tahu kalau bertanya itu penting, tapi nggak ada yang bertanya, sering bertanya itu nggak ada. Masalahnya nanti gurunya bisa jawab atau tidak itu masalah nanti, ya. Itu aja. Yang pasti adalah hak kalian menggunakan hak kalian sebagai siswa, sebagai pelajar untuk bertanya agar tahu. Selanjutnya evaluasi. Pertanyaan itu, hikmah bertanya itu adalah evaluasi atau muhasabah. Saya tuh orangnya kayak gimana ya? Nah, malam ini sebelum tidur, hari ini apa ya yang saya udah lakukan? Kebaikan apa saja yang sudah saya lakukan? Hari ini ada nggak ya hati yang tersakiti oleh ucapan atau tindakan saya? Itu bertanya juga. Nanti hikmahnya dengan bertanya itu kita bisa muhasabah atau evaluasi diri. Yang berikutnya, perhatian dan tanggung jawab. Biasanya yang bertanya seperti ini adalah kalau enggak orang tua ke anaknya, guru ke muridnya, bahkan Allah pun sering kepada umatnya untuk memberikan perhatian. Afala ta'qilun? Apa kalian tidak berakal? Apakah itu kan pertanyaan, bertanya. Tapi untuk memperhatikan, kamu teh udah punya akal, itu manusia biar berpikir. Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahu nggak kalian? Ya, itu kan pertanyaan. Pertanyaan yang menunjukkan perhatian. Rafa, tahu nggak kalau kamu nggak makan pagi itu akibatnya apa? Nah, biasanya orang tua kayak gitu, bertanya. Harus dijawab? Harus. Ya, tapi dijawabnya dengan oh tahu ya Kak. Dengan kalau ibu ayah bertanya seperti itu berarti itu adalah tanggung jawab, menunjukkan tanggung jawab sebagai orang tua untuk memberikan makan ke anak, mengingatkan makan. Itu adalah tanggung jawab. Ya. Kalau guru bertanya, tahu nggak akibatnya jika kalian tidak mengerjakan tugas? Nah, itu juga perhatian dan tanggung jawab. Yang selanjutnya juga nasihat. Dengan pertanyaan juga akhirnya berakhir nasihat. Itu juga sama mungkin dengan bentuk yang ketiga tadi, menunjukkan perhatian dan tanggung jawab, selain juga berbentuk nasihat. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Dengan kita bertanya, dengan kita mempertanyakan, itu insya Allah ada hikmah yang 4 ini yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya. Tapi ternyata tidak semua pertanyaan itu baik. Nah, ini kita akan sampaikan kriteria umum pertanyaan-pertanyaan yang baik. Gimana sih pertanyaan-pertanyaan yang baik teh? Ya, yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu. Masalahnya kalau ada guru yang memberikan hak bertanya di kelas, terus ada temannya yang bertanya, temannya yang bertanya teh malah dimusuhan, disurakin, gitu tuh. Banat bertanya, ku aula diintimidasi misalnya gitu. Gara-gara kamu bertanya pelajarannya tambah lama, bisa gitu. Mindsetnya dirubah.
kalau ada teman kita bertanya, berarti kita juga membuat kita ingin tahu juga. Oh iya ya, kadang-kadang kan kita suka sulit ngomong bertanya teh. Mau bertanya teh gimana ya nyusun kalimatnya, takut salah. Tiba-tiba teman kita bertanya dan ternyata kandungan pertanyaannya sama kita. Harusnya kita bersyukur karena itu juga membangkitkan rasa ingin tahu kita terhadap sesuatu yang ingin kita tanyakan. Jadi yang pertama, kriteria pertanyaan yang baik itu adalah yang membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan yang basa-basi aja gitu. Ya, membangkitkan rasa ingin tahu. Yang kedua, membangkitkan semangat untuk menjadi lebih baik. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan juga harus membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik. Tidak untuk pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita pesimis. Yang ketiga, kita percepat aja ya. Memfokuskan perhatian dan pembahasan. Ini juga bukan salah, tapi setidaknya justru ketika ada hak untuk bertanya, kalian pembukanya ini. Boleh nggak Pak keluar dari materi, nah gitu. Nggak salah, tapi fokuskan dulu dari pembahasannya. Ya, banyak sekali bertanya. Akhirnya bukan buat bertanya itu bukan buat mengalihkan ketika menerangkan sesuatu. Bapak ada pertanyaan, boleh nggak keluar dari materi? Boleh. Tungtung nama memancing guru untuk bercerita di luar dari materi. Ngadongeng teh kada teh. Ya, itu. Modusnya kan karena itu. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang baik salah satunya adalah yang dalam pembahasan, fokus dalam perhatian dan pembahasan. Lalu memancing pemikiran yang kreatif. Memancing pemikiran yang kreatif. Seperti kemarin di 7 dan 8 P5-nya. Kenapa sih harus membuat bel otomatis? Karena nggak punya bel. Sederhananya kan gitu. Kenapa sih harus otomatis? Terus saja bertanya. Sampai kita kreatif. Ya, meskipun secara umum masih belum terpancing kreativitasnya karena terbentur pada error-error yang ada gitu. Nah, kalau di IoT, di Internet of Things, emang rata-rata kita belajar dari error dan butuh kesabaran untuk memperbaikinya. Selanjutnya, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Kalau kata ketua OSIS sekarang, Goji, kira-kira nanti kalau misalnya debat itu temanya dibersambungkan gimana ya? Ada kemungkinan baru. Asalnya debat satu tema habis. Nanti mah disambungin. Minggu ini bersambung dengan minggu ini. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dengan memunculkan kemungkinan-kemungkinan baru atau solusi-solusi baru. Pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, menggali makna secara dalam. Terus dalam. Ini ada salah satu teori tentang first principle teori ya. Jadi bertanya sampai ke dasar-dasarnya. Dari mana sih asal manusia? Dari nutfah asalnya dari mana? Terus aja digali sampai dalam. Sampai terakhir puncaknya kepada Sang Pencipta. Jadi ketika kita banyak bertanya, menggali lebih dalam pertanyaan-pertanyaan dan mempertanyakan, itu akhirnya kembali kepada Sang Pencipta. Yang terakhir, melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru. Thomas Alva Edison ketika membuat lampu pijar, dia membuat lampu pijar, katanya sih 499 kali percobaan, baru yang ke-500-nya berhasil. Gitu. Setelah ditemukan lampu pijar, ternyata nyala sih, tapi nggak bertahan lama. Nanti ada lagi pertanyaan baru, gimana ya biar bertahan lama? Ditemukan, setelah ditemukan bertahan lama, ternyata nyedot listriknya besar banget. Gimana ya? Terus aja di pertanyaan-pertanyaan terus. Sampai melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Jadi secara umum kriteria pertanyaan yang baik itu yang sudah ditampilkan. Jadi yang pertama, membangkitkan rasa ingin tahu. 2, membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik. 3, memfokuskan perhatian dan pembahasan.
4. Memancing pemikiran yang kreatif, yang selanjutnya melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru, menggali makna secara dalam, yang terakhir melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, mulai dari sekarang coba kalian latihan membuat pertanyaan-pertanyaan minimal dari kategori-kategori yang ini. Tapi dalam bertanya juga ada adabnya. Seringkali ketika kita bertanya nggak pakai adab, ya. Nah, karena pendidikan ini bukan hanya akademik, tapi juga karakter dan moral. Moral tidak terlepas dari adab. Adab dalam bertanya. Yang pertama, bertanyalah secara sopan dan menghargai pendapat orang lain. Karena hakikatnya kita bertanya untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan yang diketahui seseorang. Kapan MIT teh apa sih? Gimana caranya? Itu yang sopan. Ya, tidak memotong pembicaraan. Yang sopan. Nggak usah diajarin, mungkin sopan udah tahu sopannya, tinggal prakteknya aja. Selanjutnya, bertanyalah secara sederhana dan dapat dipahami. Hindari menggunakan kalimat-kalimat yang panjang dan istilah-istilah asing yang sukar dipahami. Nah, hindarilah ya. Pertanyaan-pertanyaan itu lebih pendek aja. Apalagi pakai bahasa-bahasa asing yang dipakainya juga untuk paham. Selanjutnya, jika kita bertanya dengan tujuan mendapatkan pengetahuan, tegaskan apa yang tidak jelas bagi kita. Di PKN banyak sekali istilah-istilah asing, di informatika juga sama. Itu dibaca aja, jarang dipertanyakan. Meskipun alhamdulillah beberapa kali sekarang sudah ada yang bertanya tentang apa yang ditegaskan. Pak, tolong diulangi Pak, tadi maknanya apa ya, maksudnya apa? Itu boleh seperti itu, ditegaskan lagi. Ya. Selanjutnya, jika kita bertanya dalam rangka memberikan pemahaman, maka sertakan informasi-informasi tambahan. Jadi ini mah guru yang memberikan pertanyaan. Nah, kalau kalian ingin memberikan pertanyaan, misalnya tentang hardware komputer nih, Kak Alvan. Hardware komputer, kalau monitor itu Kak, kalau monitor itu ada berapa jenis sih? Apakah dengan jenis LCD dan CRT itu radiasinya yang paling besar yang mana? Nah, kalian sudah tahu informasi bahwa jenis komputer itu, jenis monitor itu ada 2, CRT dan LCD. Yang kalian tanyakan, radiasinya yang paling besar yang mana? Nah, jadi ada informasi-informasi yang sudah kita ketahui dulu agar kita lebih paham. Sertakan itu. Maaf. Selanjutnya, jangan sekali-kali bertanya untuk membuktikan jika kita benar dan orang lain salah. Hal ini hanya akan menunjukkan bahwa kita tidak berpikiran terbuka, mau menang sendiri atau hanya untuk menonjolkan diri. Nah, sayangnya juga ada kita terjebak, kita bertanya biar kelihatan pinter. Biar kelihatan, oh, bahwa kita merhatiin. Akhirnya ketika dijawab pertanyaan tersebut tidak akan berarti apa-apa. Ini jangan terjebak pada mental seperti ini. Yang berikutnya yang tadi susunlah pertanyaan sesuai dengan pembahasan. Ternyata menyusun pertanyaan sesuai dengan pembahasan termasuk dalam adab. Jadi kalau kalian bertanya di luar pembahasan, beradab atau biadab? Biadab. Kan biadab itu bi itu tanpa adab, berarti biadab. Tapi kasarnya kedengarannya. Padahal nggak kasar sebetulnya mah. Oke, gunakanlah kalimat yang berkonotasi positif sesuai ruang, waktu, dan kondisi. Gitu. Ya, lihat kalau lagi pengajian orang tua mau bertanya, banyak orang tua banyak. Gunakanlah bahasa yang sesuai. Ya, kalau nggak ada orang tua, misalnya lagi ngumpul di studio misalnya, beda ruang dan waktunya. Lagi di kelas, beda ruang dan waktunya, gitu. Ya, gunakanlah kalimat yang sesuai.
Perhatikan dengan baik lingkungan sekitar, psikologis, sosial budaya, dan ideologisnya. Itu kalau kalian nanti masuk ke komunitas atau ekosistem yang lebih besar di SMA, nanti lanjutan-lanjutan yang lainnya pasti akan lebih heterogen. Ideologisnya diperhatikan, jangan sampai menyinggung, sosial budayanya, psikologisnya, seperti itu. Oke, kita percepat aja. Tapi bertanya juga dilarang. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Apa saja yang dilarangnya? Yang pertanyaan yang menggiring untuk meragukan keberadaan Allah, itu dilarang. Ya, dilarang. Di mana? Di dia, di Al-Ghifari. Dilarang. Dan dibiasakan. Jangan mempertanyakan keberadaan Allah. Yang kedua, pertanyaan ketentuan Allah. Ya Allah, kunaon sih aku teh jomblo wae. Itu ketentuan Allah. Jangan dipertanyakan. Ya, takdir. Ya, usahakan jangan mempertanyakan. Kenapa aku teh miskin terus ya Allah misalnya. Jangan pertanyakan itu. Bertanya untuk menentang atau mencari-cari kesalahan. Nah, ini rada sering kalau mencari-cari kesalahan orang biasanya rada sering pakai menyusun pertanyaannya jadi pinter. Gitu. Selanjutnya bertanya sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan pertanyaan hal yang lebih penting. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya jadi dilarang kalau mempertanyakan hanya basa-basi padahal ada yang lebih penting yang bisa ditanyakan. Ini dalam konteks lagi belajar ya, lagi belajar. Oke, bukan lagi bermuamalah atau bergaul seperti itu. Kadang-kadang pertanyaan basa-basi ketika bergaul harus untuk sebagai bumbu. Ya, atau perekat persahabatan gitu. Yang terakhir, bertanya tentang penciptaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Itu mas sudah hak prerogatifnya Allah, nggak usah dipertanyakan lagi. Ya, sunatullah itu nggak usah dipertanyakan lagi. Kenapa ya api teh panas? Kenapa nggak dingin waktu kayak lagi ke Nabi Ibrahim dibakar misalnya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang tentang penciptaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempelajarinya boleh. Kenapa ya hari ini cenderungnya agak panas cuaca itu? Itu untuk dipelajari boleh. Gitu ya. Seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang bukan tentang penciptaan atau pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini terakhir nih. Kita tutup ya. Mistakes might not give you answers, but they give you questions for a greater answer. Jadi kesalahan-kesalahan dalam bertanya atau kesalahan-kesalahan dalam menjawab mungkin tidak akan memberikan jawaban-jawaban yang baik, tapi kesalahan-kesalahan tersebut akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dengan harapan mendapatkan jawaban yang lebih baik. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pengingat yang sederhana ini, mudah-mudahan kalian bisa memunculkan semangat untuk bertanya. Bertanya, mempertanyakan itu harus. Tapi tadi rambu-rambunya jangan lupa adabnya ya dalam belajar dan lain sebagainya itu tadi. Bertanya-bertanya yang penting dan yang sangat memberikan ilmu buat kalian seluruhnya. Sekian, Allahul muwaffiq. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.